pergi liburannya kemana sih, konser mana sih yang lo harus datengin, lu biar lu kelihatannya tuh hype gitu di sosial media, yang akhirnya gak jarang juga bikin generasi Z itu mengalami atau terjebak pada pengeluaran yang besar gitu, demi untuk mendapatkan atau sekedar mempertahankan gaya hidup standar sosial media ini. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat ya, karena sehat itu mahal. Sehat itu bisa ngelakuin apa aja yang pasti ya. Ketemu lagi di Talk with Expert. Hari ini bareng Maria Katarina dan juga Olivia Louis, Financial Expertnya CNBC Indonesia. Kak Olive, apa kabar? Baik. Semoga sehat ya. Iya. Agak jauh-jauh karena aku lagi membawa virus flu. Oke. Hari ini kita mau bahas soal masalah terjebak guys, standar hidup sosial media. Siapa di sini yang suka ngelihat sosmed terus merasa terintimidasi? Iya. Kamu pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Oh pernah. Aku pernah banget loh. Pernah. Aku sampai akhirnya hiatus, menghilang dari sosmed. Terus kayak sempet yang ku hide-hidein gitu tuh sosmed aku, supaya aku gak ada kecenderungan buat buka. Saking gak tahu ya, apa gue salah follow orang, atau memang mungkin gue yang gak kuat terhadap kehidupan orang atau kayak gimana, nggak ngerti sih itu kenapanya sih. Tapi akhirnya membuat nggak good for my life gitu. Aku juga itu kok sejak tahun 2021 kayaknya ya, sangat-sangat mengurangi intensitas melihat IG story seseorang. Karena kan kalau IG story itu malah seringnya lebih personal lagi kan. Kalau di feed itu kan kita ya kayak random lah siapa yang muncul. Tapi kalau kayak IG story kan memang dengan sengaja kita melihat gitu ya. Next gitu. Sejak 2021 aku mengurangi banget. Jadi yang aku lihat paling beberapa orang tertentu aja sih. Yang udah kenal dekat atau ada hubungan kerja gitu-gitu kali ya. Even kayak beberapa orang yang misalnya aku kenal deket juga sering gak aku lihat gitu. Karena dulu 2021 aku juga sempat kena kayak semacam anxiety disorder gitu Kak. Iya, sama kayak ya gitu kan, jadinya kayak kok dia gini ya, gue nggak gitu ya, kayak gitu. Jadinya dari situ mulai jauh mengurangi IG story, tapi akhirnya udah nggak pernah lagi terjadi demikian. Ini kayak terbagi jadi dua kubu nih akhirnya. Kalau misalnya kita ngerasa kayak anxiety atau ngerasa kayak wah gila dia hidupnya kayak gitu, ntar dibilangnya kita jealous, iri gitu. Mungkin iya ya, ada jealous irinya juga. Nah yang gak bisa kita kontrol gitu, karena emang kita juga gak bisa ngebalap dia dalam waktu sekejap juga kan. Tapi somehow ada yang juga bisa jadi toxic juga. Makanya itu yang harus dipilah-pilih. Nah kalau kita ngambil deskripsi terkait terjebak gaya hidup sosial media, ini yang kayak gimana sih yang biasanya kemudian menyesatkan? Karena kan menurut gue kalau orang di sosial media itu, kita mau follow siapa aja itu udah dari atas dasar kesadaran kita sendiri. Kalau aku biasanya yang aku kenal-kenal aja gitu, yang aku follow back. Kalau nggak kenal biasanya aku jarang aku follow balik gitu. Tapi itu aku dengan kesadaran aku sendiri. Oh aku tahu dia backgroundnya seperti apa dan orangnya memang seperti apa. Nah itu yang jadi source atau pertimbangan aku sendiri. Nah biasanya kalau kita kejebak kehidupan sosial media atau gaya hidup sosial media tuh biasanya kayak gimana sih? Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin sebenarnya bikin konten atau sharing sesuatu yang dia punya itu dianya tidak menyesatkan ya. Tapi mungkin dari kitanya karena kita terlalu mengkonsumsi itu setiap hari, yang dimana IDN itu juga sempat ngelakuin research gitu ya. Generasi Z itu sehari bisa ngabisin waktunya 1-6 jam di sosial media. Yang dimana kalau dia follow tipikal orang-orangnya sama yang dia follow, kecenderungannya informasi yang dia dapat juga sama setiap harinya. Akhirnya informasi yang dia dapat itu menjadi sesuatu yang lumrah. Contoh, oh nggak apa-apa loh kalau kita misalnya masih muda tuh pergi liburan terus, habisin waktunya, nabungnya nanti-nanti aja. Atau misalnya kayak, nih contoh ya, ada aku lihat misalnya kayak komen atau misalnya seseorang yang kayak berstatement, ya lu kalau misalnya beli kopi sekian, terus lu nggak beli kopi juga lu nggak bakal kebelir juga kan rumahnya. Iya. Padahal yang namanya keuangan ya termasuk itu menurutku tuh harus sesuatu yang dibangun dari
yang hal yang kecil dulu. Kalau lu yang hal kecil aja lu gampangin dengan lu bilang kayak lu nggak beli kopi saving berapa juta juga lu nggak bakal bisa kebeli rumah. Menurut aku itu pertama itu konotasinya sudah negatif. Betul. Yang kedua adalah gimana lu bisa kelola uang yang besar kalau dari yang kecil aja lu sudah menggampangkan. Ibaratnya kayak gitu. Nah, terkait dengan misalnya gini, kita kayak ngerasa iri sama kehidupan tersebut. Sebenarnya bukan iri. Lebih bagus untuk kalau kita mengurangi intensitas ngelihat kehidupan orang lain, kita jadi bisa fokus sama diri kita sendiri. Jadi kalau standar gaya hidup tuh menurutku ya sesuatu yang diulang-ulang akhirnya dianggap wajar. Seperti misalnya pergi liburan harus di tempat yang lagi hype sekarang. Satu orang ke Jepang, semua ke Jepang, ya kan? Terus yang kedua adalah nongkrong tuh harus di tempat yang favorit di Jaksel atau di Jakarta Utara. Posting foto tuh harus yang estetik. Umur sekian harus udah bisa punya ABCD. Kayak gitu. Itu kan kadang-kadang juga akhirnya karena digulung jadi trending, jadi konten-kontennya jadi kayak beranak pinak kan sebenarnya. Dan dianggapnya kan wajar. Dan dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Pernah tuh waktu kita juga pernah bahas soal masalah anak muda susah beli rumah, itu konten yang muncul juga yang nggak perlu beli rumah gitu. Jadi akhirnya seperti itu, jadi konotasinya karena susah beli rumah, ya udah nggak usah beli rumah gitu. Tapinya di bawahnya biasanya nggak diterusin gitu. Tapi kamu bisa alokasiin lagi asetnya. Betul. Mungkin apa gitu. Tapi karena orang udah tendensius dengan kalimat yang awalnya, jadi mereka ngerasa kayak oh emang ini pembenaran gitu ya. Berarti ini konten-konten yang memang secara tidak langsung menggiring kepada pembenaran pribadi gitu nggak sih Kak Olive? Jadi kayak misalnya nih gue lagi galau, sedih atau apa, atau lagi strict uangnya, terus tiba-tiba muncul deh konten yang kenapa lo nggak minum kopi? Lo nggak minum kopi 1000 tahun aja atau mungkin sekian tahun juga nggak bakal kebeli rumah. Jadi akhirnya membuat oh nggak apa-apa kali gue ngopi gitu ya. Bukan sebuah kesalahan gitu ya. Iya betul. Padahal kan tetap ya namanya hidup ya kan harus ada skala prioritas. Kalau misalnya nggak mau beli rumahnya dianggap kayak oh ya memang itu bukan tujuan keuangan saya, ya nggak apa-apa. Kalau you misalnya mau lebih pilihnya sewa, nggak ada yang salah dan nggak dosa loh sewa itu. Tapi kalau misalnya melabeli dengan kalau lu nggak ngopi juga nggak kebeli rumah gitu kan. Itu kayak dua hal yang berbeda ya. Betul. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya. In between kalau misalnya kayak lo ngopi 15.000, ngopi juga ada variasinya gitu. Maksudnya lo ngopi saset yang 5.000 atau kopi yang agak okean dikit 15.000 dengan ngopi 80.000 di hotel atau di di kafe-kafe prestis dengan beli rumah pun itu juga bukan sesuatu hal yang bisa dikorelasiin gitu. Nah, gimana kalau generasi mungkin kalau kayak kita yang di milenial itu biasanya bisa lumayan ngebatasin. Nah, kalau teman-teman Gen Z mungkin agak susah karena takutnya nggak up to date sama pergaulan. Nah, ini gimana nih? Tapi memang ya Kak, kalau aku pernah baca tapi aku lupa ya, ini penelitian dari siapa. Gen Z itu memang cenderung suka sesuatu yang praktis dan juga instan, termasuk juga sama pola belanjanya mereka. Dan McKinsey juga sempat ngeluarin buku gitu ya, generasi Z itu memang 60% lebihnya lebih suka belanjanya secara online dibanding datang ke fisik. Dan menurutku pribadi media sosial tuh punya peranan penting dalam pola belanja dan juga pola konsumsi generasi Z. Kenapa? Karena generasi Z itu cenderung mereka itu mendengarkan artis, influencer, konten creator terkait apa sih yang perlu mereka beli, makeupnya jenis apa sih, tasnya tuh harus yang kayak gimana sih sekarang yang lagi happening, baru lu bisa dikatakan misalnya old money fashion gitu kan, atau lu tuh harus pergi liburannya kemana sih, konser mana sih yang lu harus datengin lu biar lu kelihatannya tuh hype gitu di sosial media, yang akhirnya gak jarang juga bikin generasi Z itu mengalami atau terjebak pada pengeluaran yang besar gitu demi untuk mendapatkan atau sekedar mempertahankan gaya hidup standar sosial media ini gitu. Dan akhirnya nggak jarang yang pertama keuangannya jadi nggak stabil, yang kedua terjerat pinjol karena kalau kita tadi juga aku habis baca gitu ya, menurut data pemetaannya OJK tahun 2023 bulan Juli itu pinjol kita terbesarnya itu usia 19 sampai 35 tahun. Porsinya tuh 54% dari total pinjol yang ada di Indonesia. Dan kalau di-compare sama datanya Databox gitu ya, kalau mau lebih jauh lagi ternyata menurut Databox 44%
gagal bayar pinjol kita itu datangnya dari generasi muda yang tadi generasi milenial dan juga Gen Z itu sendiri. Jadi ngambil pinjol yang paling banyak, gagal bayarnya juga paling banyak. Gitu generasinya. Karena mereka memang pengen catch up dengan gaya hidupnya orang yang dia mau adaptasi dengan diri dia sendiri, padahal dia nggak ada kemampuan itu gitu ya. Tapi kan para selebriti ini kan memang lumayan random lah kalau menurut gue ya, karena mereka juga itu kan sosial media mereka ya, whatever lah yang tapi apa balik yang lagi dia mau posting. yang mereka ulang-ulang itu akhirnya dianggap wajar sama penontonnya. Bener. Makanya kadang kalau selebriti menginfluence tuh kayak dulu pernah ada zamannya pernah pom-pom saham, ketika seleb itu yang ngomong bener-bener ke drive banget tuh si harga saham itu, karena cuman gara-gara si seleb itu doang yang ngomong gitu kan. Nah, seperti apa kemudian kita harus bisa mencoba untuk memfilter gitu. Kadang kan lucu juga sih, gue nggak follow sih, tapi kadang kalau muncul di feed gue suka iseng-iseng juga lihat, oh udah sampai sini, oh udah sampai kayak gini, oh, gila ya, sukses banget ya, gila ya masih muda. Kayak gitu aja sih, sebatas kayak gitu walaupun nggak follow gitu. Nah mungkin ada beberapa yang ngerasa aku tuh gak follow, tapi ya dia muncul-muncul aja di media sosial aku. Nah gimana nih Kak Olive dengan respon dan apa yang disajikan di media sosial yang kita gak bisa screen out, yang kita gak bisa filter, yang akhirnya berdampak sama gaya, ya kecenderungan kita untuk copy gaya hidup orang lain. Sebenarnya gini, kalau tiba-tiba muncul di beranda itu kan sesuatu yang gak bisa kita hindarin. Yang paling penting kita nonton kontennya gak apa-apa, tapi jangan terlalu misalnya diambil hati atau diambil pikiran, nanti takutnya jadi anxiety. Balik lagi kita tuh harus fokusnya sama diri kita sendiri, jangan fokus sama yang terjadi di luar gitu ya. Makanya kita harus punya yang namanya skala prioritas. Skala prioritas kita sama orang yang kita tonton itu bisa aja berbeda, tanggungannya berbeda, jumlah pendapatannya juga berbeda. Itu satu. Yang kedua, memang jangan bandingin diri kita sama orang lain. Pertama, kita punya start yang berbeda. Yang kedua juga, misalnya gini ya, kita ngelihat nih ada influencer yang dia abis unboxing tas branded, terus kita lihat kok umurnya sama, tapi kok dia bisa. Sebenarnya gue juga bisa sih, tapi kalau gue beli nih tabungan gue habis. Sedangkan kita nggak tahu influencer tersebut dengan dia beli itu dia mungkin udah ngumpulin dana daruratnya, dia nggak punya cicilan, atau kalau punya cicilan endorsan juga kecil. Betul, jangan-jangan dikasih ya kan? Iya kan, jangan-jangan dikasih. Betul, atau misalnya dia juga sudah membangun aset portfolio atau portfolio investasi selama bertahun-tahun ini, dan sekarang dia juga baru beli gitu, baru menikmati hasilnya. Terus juga nggak apa-apa banget kalau misalnya contoh kalian umur katakan sekarang umur 30 awal lah, atau 25 tahun belum bisa nabung nih karena masih nguliahin adik. Ya it's okay gitu. Kalau orang lain udah bisa nabung di umur segitu ya nggak apa-apa kan, nggak dosa. Nanti kalau adik kamu udah bekerja terus udah punya penghasilan sendiri, dengan sendirinya dia udah nggak jadi tanggungan kamu, baru kamu bisa deh berpikir untuk menabung gitu. Lalu yang selanjutnya adalah tetap ini tuh basic dari perencanaan keuangan ya. Kita tuh harus punya anggaran keuangan sendiri supaya kita nggak gampang terombang-ambing sama apa yang terjadi di sosial media gitu. Kalau kita nggak tahu uang kita larinya kemana, gimana kita bisa tahu sih kita tuh sebenarnya tipikal yang spending habitnya tuh kayak gimana. Ini aku mau cerita ya Kak. Dulu aku zaman 2011 itu ngekos. Zaman dulu belum ada ojek online. Ada tapi nggak seramai sekarang gitu. Jadi apa-apa tuh nyuruh tukang ojek yang ada di dekat kosan. Ke grocery nyuruh dia beli makanan. Dan itu ngasih tip 2011 ya, bisa 20.000. Sehari nyuruh bisa 2-3 kali. Sehari bisa 20 sampai 50.000. Kamu beli makanan 20, tipnya 20 ya. Yoi, jadi 40.000 ya. Terus tiba-tiba dulu aku punya mantan pacar ya, pas 2011 itu. Dia suka ngeliat aku kan kayak gitu. Dia akhirnya kayak ngomong sama aku, "Kamu tuh coba deh pikirin," dia bilang kayak gitu kan. "Kamu sehari misalnya 20 sampai 50.000, sebulan tuh kamu keluarnya 600 sampai 1 juta." 2011 loh. Padahal uangnya bisa dipakai untuk yang lain. Nah karena kita gak pernah nyatet keuangan dan bikin anggaran, kita tuh gak sadar Kak kayak gitu. Dan ini bisa aja terjadi karena kita mau mempertahankan kenyamanan. Itu kan nyaman, bener gak? Dibanding gue jalan di rumah tinggal panggil, tolong dong beliin somai-somainya 10.000, tipnya 20.000. Sampai aku dulu Kak transfer buat kayak bayar uang kuliah aja nyuruh tukang ojek, saking magernya gitu kan. Nah kita harus cari tahu kira-kira nih ada gak kenyamanan yang sama ini kita pertahankan, tapi sebenarnya bikin bocor halus. Benar. Dan nggak penting-penting banget gitu. Yang kalau misalnya lu bisa deh cari alternatif lain yang lebih murah, kayak gitu. Nah selanjutnya adalah kalau misalnya nih
mau nyicil tuh, suka banyak yang nanyakan nyicil tuh boleh nggak sih buat barang konsumtif? Boleh aja, asal pertama bisa manfaatin cicilan 0%, ya kan? Yang kedua, pastiin barang yang kamu beli bisa menunjang pekerjaan, atau gimana caranya barang yang mau kamu beli itu bisa ngasih side hustle. Contoh, mau ganti handphone terbaru, harganya mahal banget 20 juta. Ya abis itu apa kayak kamu bikin konten atau jualan online atau apapun itu yang bisa nambah pundi-pundi keuangan gitu. Jadi boleh asal ada sesuatu hal yang memang bisa mensupport itu apa gitu yang ya. bisa tuker ya kan untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi jangan cuma kasih makan gengsinya doang. Bener-bener bikin konten kalau nggak harus beli gadget baru, ya bikin konten dengan gadget yang ada juga banyak banget yang kisah sukses gitu ya. Dia dari yang sepunyanya dia sampai akhirnya dia sekarang punya banyak ya karena berprosesnya dari situ ya. Nah ini kayaknya ada satu hal yang cukup aku ambil tarik kesimpulan bahwa banyak banget yang nggak paham soal literasi keuangan menurut aku, Kak Olive. Jadi dia mudah terjebak situasi dan ngelihat kayak yang kayak gitu tuh wajar gitu ya. Nah ini tuh numbuhinnya gimana nih pemahaman literasi? Kan ini masing-masing ya. Kayak misalnya kayak dulu aku nggak bisa terlalu jor-joran sampai kayak misalnya kalau sekarang aku ngelihat teman-teman atau mungkin adik-adik ipar aku, mereka di usia mereka masih muda, mereka udah bisa pergi konser dengan uang gaji mereka, uang gaji pertama mereka gitu ya, tanpa mereka kontribut sama keluarga. Dulu tuh aku bener-bener apa-apa keluarga, papa, adekku harus kuliah dulu, mamaku, biaya kesehatannya segala macam. Yang ketika aku sekarang sadar gini, wah enak banget ya dia udah bisa pergi konser, gue kok nggak bisa ya dulu gitu. Tapi emang aku akhirnya menyadari, oh step hidup aku beda, terus aku tuh beda lah posisinya gitu, semuanya serba beda. Jadi memang secara mindset juga udah pasti beda. Udah pasti beda. Dan sekarang kalau misalnya ada duitnya pun mau pergi konser, akhirnya mikirnya berkali-kali kan kayak penting ya kayak gue pergi konser gitu. Nah ini gimana nih numbuhin literasi? Sometimes kadang-kadang mereka udah tahu mereka terbatas, tapi mereka kayak nggak mau tahu gitu. Karena mereka ngerasa kayak ya kan hari ini, besok ya udah ntar gampang gitu. Ya dulu juga aku waktu zaman kayak gitu ya. Kayak gitu. Yang penting kan hari ini, nanti bulan depan juga ada duit lagi kayak gitu. Padahal itu sebenarnya menurutku mindset yang sangat salah, dan aku thanks banget 2018 bisa belajar keuangan gitu ya. Karena yang namanya kita hidup ya, kita kan hidup nggak mungkin di usia muda terus ya. Ada usia tua, dan Sobat Cuan tuh harus tahu dimanapun industrinya akan ada orang baru yang lahir yang mungkin kemampuannya lebih baik dari kamu, lebih ganteng dari kamu, lebih cantik dari kamu, dan masa kamu mau pakai semua waktu kamu untuk ngabisin hidup kamu untuk bekerja, apalagi bekerjanya di tempat yang sebenarnya kamu nggak suka gitu. Kalau bekerjanya tuh karena emang kamu passion, oh ya gue punya uang banyak kan tetap aja mau kerja, contoh kayak Bunda Maya, itu beda cerita ya. Tapi banyak dari kita itu bekerjanya ya karena terpaksa, karena butuh duit gitu kan. Jadi kalau kamu nggak mau demikian, ya harus bener-bener gimana caranya mindsetnya tuh jangan kayak ya udahlah mumpung masih muda habisin duitnya. Ya perbanyak literasi keuangan. Salah satu contohnya dengan kalian dengerin podcast kita hari ini tuh udah literasi keuangan. Yang kedua, jangan sungkan untuk kayak misalnya kalau kamu benar-benar mau merubah pola keuangan itu sendiri, balik lagi informasi yang kita dengar terus-terusan akan dianggap wajar, maka tidak masalah untuk kamu misalnya mute dulu yang kamu follow-follow yang misalnya bisa mempengaruhi gaya hidup kamu. Kamu ganti untuk follow akun-akun yang bisa merubah pola keuangan kamu, cukup dengan alokasiin waktu, konsumsi satu konten terkait keuangan, informasi yang terus diulang akan menjadi sesuatu yang wajar sampai tertanam di mindset kamu bahwa yang kamu lakuin, nabung, nyisihin uang, investasi jangka panjang, bangun passive income, itu sesuatu yang wajar. Ya, itu sesuatu yang wajar dan sesuatu yang harus dilakukan. Betul. Gitu ya, yang perlu dilakukan. Kalau menurut gue sih ya mungkin jadiin aja medsos tuh hiburan aja gitu. Jadi jangan terlalu diambil hati ya, terlalu diambil hati ya, saya bener ya. Jadi kayak udah apapun yang kamu lihat di situ, ya udah kayak entertain aja, just hiburan aja. Kalaupun misalnya ada konten-konten yang berulang-ulang yang sifatnya mungkin kayak ganggu banget, lu yakin aja balik gitu. Maksudnya become tenant balik gitu loh. Jadi sesuatu hal yang oh ya udah deh kalau kayak gitu gue ikut-ikutan atau juga. Atau sesimpel gitu. Yang not interest kan bisa. Iya, not interest aja gitu, kelar gitu kan. Tapi yang jelas semua hal yang berkaitan dengan sosial media, kalau memang kita nggak bisa pintar-pintar untuk filterisasi dan membatasi diri tuh memang bisa berakibat buruk sih. Apalagi kalau berakibat buruknya itu udah mengganggu kondisi finansial kamu. Gak cuma finansial, banget. Dan juga mental itu yang paling parah ya.
finansial nggak ada, terus akhirnya kepikiran kan, aduh belum kena hype yang baru nih, nggak dapet tas baru nih, nggak ini, ya akhirnya keganggu Yes. gitu loh. Karena memang nggak ada yang ideal di hidup ini ya gitu, dan Betul. apa yang ditampilkan oleh sosial media tuh juga nggak sepatutnya kalian percayain itu 100% juga sih. Siapa Gitu tahu ya. rumputnya Lebih hijau tapi palsu. sintetis. Rumput sintetis ya kan. Gitu Sobat Cuannya, ayo sekarang jadi generasi yang jauh lebih cerdas lagi ya ke depannya ya. Makasih banget udah dengerin kita hari ini ya. Jangan lupa dengerin konten kita lainnya di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_jon dan subscribe juga YouTube channel kita di cuap_cuan, like, share dan juga komen. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin Maria sama Olive hari ini. Kita berdua pamit. Bye-bye.